Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat yaitu Bapak Arif Rahman. Yang terhormat pula para audiens, para mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan kelompok kami yaitu kelompok 9 yang akan mempresentasikan judul makalahnya melalui PowerPoint, yaitu judul pembahasannya ialah hak dan kewajiban suami istri. Dan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Mila Auliatul Fadilah dan Irfan Farhansyah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sempurna dan mulia. Maka dalam segala aspek kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawal kemuliaan manusia dengan adanya aturan yang menyelamatkan manusia dari kenistaan. Di antara aturan tersebut adalah perkawinan. Perkawinan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindarkan manusia dari perzinahan, juga sebagai solusi atas kodrat manusia berupa naluri menyukai lawan jenis. Perlu diketahui bahwa kehidupan rumah tangga tidak lepas dari permasalahan, baik masalah yang sepele hingga masalah yang membutuhkan kedewasaan berpikir agar terhindar dari pertengkaran yang berkepanjangan. Sehingga hal ini membutuhkan saling memahami antar suami istri. Perlu mengetahui hak dan kewajiban suami terhadap istri atau hak dan kewajiban istri terhadap suami. Dewasa ini banyak kasus perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat. Apapun alasannya, mengapa kalangan masyarakat sering terjadi kasus perceraian? Mungkin mereka belum banyak memahami dan hak kewajiban suami terhadap istri atau sebaliknya. Maka dipandang perlu untuk kita mengkaji dan membahas tersebut secara mendalam. A. Pengertian dan hak kewajiban suami istri. Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Quran dan hadis Nabi, contohnya dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islah walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajat wallahu azizun hakim. Yang artinya, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam atau masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka atau para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak adalah dalam menurut Dr. Haji Sidi Nazar Bakri di dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah
mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Lantas, pada pengertian di atas, jelas membutuhkan subjek dan objeknya, maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya, sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami. Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan, rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang, berujung pada percekcokan atau perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal balik. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam kaitan ini ada 6 hal. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istrinya yang merupakan hak istri dari suaminya. Yang kedua, kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya. Yang ketiga, hak bersama suami istri. Yang keempat, kewajiban bersama suami istri. Yang kelima, hak suami atas istri. Yang keenam, hak istri atas suami. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah mawaddah warahmah. B. Kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah. Yang kedua, kewajiban yang tidak bersifat materi. Kewajiban suami terhadap istri yang tidak bersifat materi adalah menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Yang artinya, dan bergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, atau maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadis Bukhari yang artinya, nasihatilah para wanita atau istri itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan, akan tetap bengkok, tapi jika engkau luruskan, akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik. Hadis riwayat Bukhari. C. Kewajiban istri terhadap suami. Dari istri tidak ada yang berbentuk materi secara langsung.
Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non-materi, yakni yang pertama menggauli suami secara layak dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku timbal balik. Yang kedua, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. Yang ketiga, taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Perempuan-perempuan yang sholihah adalah dalam perempuan yang taat kepada Allah dan patuh kepada suami, memelihara diri ketika suami tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Yang pertama, menjauhi dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. Yang kedua, bersikap sopan, penuh senyum kepada suaminya. D. Hak bersama suami istri. Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri yang terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah yang pertama, timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya, dan baliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan musyaharah. Kedua, suami istri dihalalkan saling bergaul, menggandakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Yang ketiga, haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suami. Yang keempat, hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan pernikahan yang sah. Bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan pernikahan, pihak yang lain dapat mewariskan hartanya meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual. Yang kelima, keduanya wajib berperilaku baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup. E. Kewajiban bersama suami istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang kedua, memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. F. Hak suami dan atas istri. Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya yang paling pokok adalah yang pertama, ditaati dalam hal yang tidak maksiat. Yang kedua, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Yang keenam, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. G. Hak istri atas suami. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua. Hak-hak kebendaan, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri atau dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri, dan sebagainya. A. Hak-hak kebendaan. 1. Mahar atau mas kawin. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24 memerintahkan, yang artinya, dan berikanlah mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian wajib. Yang kedua, nafkah. Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliput makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun istri tergolong gak kaya. B. Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya. Disimpulkan dalam perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terhadap pada istri. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dalam
dan ilmu pengetahuan yang diperlukan, melindungi dan menjaga nama baik istri terhadap pada istri. Namun adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan istri kepada orang lain, memenuhi kebutuhan kodrat atau hajat biologis istri. Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketentraman, keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan. Bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan istri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini. Kesimpulan, dari uraian penulisan makalah atau PowerPoint tersebut dapat kami simpulkan bahwa hak dan kewajiban istri, yaitu hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami, dapat dibagi dua. Hak-hak kebendaan, yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. Hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri dalam perwakilan atau dalam perkawinan poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Hak dan kewajiban suami, itu hak-hak suami dapat disebut pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Akan datang orang yang sukses ialah orang yang berhasil dalam kegiatan organisasinya.